Hayo, siapa yang suka tikung-tikungan di sini? Bukan tikung-tikungan balapan, tapi tikung menikung dalam hubungan romansa atau biasa disebut dengan NTR. Adakah dari kalian yang suka nonton anime genre ginian? Kalau misalnya ada, fix berarti kalian aneh. Halo Pi, di sini Milio Pi. Akhirnya aku punya kesempatan buat bahas video satu ini, yaitu bagi kalian yang masih menikmati NTR atau menjadi penikmat anime NTR, kalian semua aneh. Ya, aneh. Kenapa? Orang mana gitu loh yang suka istrinya ketikung atau pacarnya ketikung gitu? Atau kalian mungkin suka menghancurkan hubungan orang lain dengan menikung pacar orang? Ya enggak kan? Tapi tentunya pembahasan video kali ini lebih dari sekedar apa itu genre NTR dan menjawab alasan kenapa aku ngomong penikmat genre NTR itu aneh. Disclaimer, aku gak bermaksud ngejudge selera kalian dalam nonton anime di sini. Hanya sedikit memberikan ya ilmu lah atau edukasi. Anjay, edukasi katanya. Oke, genre NTR. Siapa sih yang nggak kenal sama genre satu ini? Genre yang paling dibenci sama kebanyakan wibu, di mana di dalamnya itu terdapat tikung menikung antara hubungan orang lain. Nah, genre NTR sendiri ini sebenarnya umumnya dipakai dalam anime hentong ya, karena anime hentong sendiri itu kebanyakan genre NTR-nya gitu loh ya. Aku nggak mau bahas lebih lanjut. Tapi sekarang aku merasa genre NTR ini sangat umum gitu loh untuk dipakai ke anime yang mengandung unsur tikung menikung ini. Nah, bedanya sama Love Polygon sendiri apa, Bang? Nah, kalau Love Polygon sendiri kondisi karakter yang terlibat di sana itu entah itu cintanya segi 3, segi 4 atau segi banyak gitu. Itu ceritanya masih belum jadian atau masih belum menjalin hubungan apapun. Kalau misalnya di NTR ini ada yang udah beristri, ada yang udah punya pacar, tapi entah alasannya apa, mereka memutuskan untuk menikung atau beralih ke orang lain gitu, karena ya gak tahu juga ya kan alasannya kenapa. Kalau kalian tanya ke aku sendiri, emang lu udah nonton anime NTR berapa, Bang? Jujur aku di sini bakalan ngomong cuma 2, yaitu School Days, yang aku juga bingung dulu kesambat apa aku bisa nonton anime School Days ini, dan yang satunya adalah Kimi no Iromachi yang udah aku review di channel ini. Meskipun pengetahuanku itu cuma dari 2 anime NTR itu doang, tapi kira-kira garis besarnya aku sudah cukup tahu kenapa genre NTR ini ada penggemarnya. Selain wibu Indonesia yang suka klaim sana sini, ini punyaku, itu punyaku, ketika mereka itu nemu anime dengan heroin yang cantik-cantik dan banyak, cerita dari anime NTR sendiri ini bisa dibilang cukup menarik untuk kalian ikuti, bahkan melebihi anime romance biasa. Gak berhenti sampai di situ ya, MC-nya ini bisa ketikung atau menikung seseorang hanya karena alasannya yang agak gak jelas juga sebenarnya ya. Selain itu ya karena akhir-akhir ini romance yang bertebaran cukup mainstream, di mana endingnya itu kebanyakan happy ending meskipun ada genre dramanya. Akhirnya kebanyakan wibu itu rasanya mencoba genre lain gitu ya, termasuk genre NTR ini. Ya ada juga yang mencari adrenalin sih. Dan yang paling parahnya lagi, ada beberapa penikmat genre ini sampai berfantasi bahwa dia ini adalah main karakter UB dari anime hentong gitu, yang bisa dibilang ini sudah masuk ke level gila ya. Mereka tuh berfantasi bahwa mereka itu bisa menikung cewek-cewek cantik gitu di luar sana layaknya di anime hentong gitu. Ya sebenarnya aku sendiri masih memaklumi bagi kalian yang suka anime NTR ini karena ceritanya. Tapi kalau ada beberapa dari kalian yang suka anime NTR hanya karena demen nonton scene NTR-nya, fix kalian aneh. Apa yang kalian suka ini ketika MC-nya ini ketikung atau MC-nya ini menikung wanita lain gitu, atau mungkin cowok lain gitu. Tentunya momen-momen ini tuh sangat menguras mental. Bayangin kalian itu udah dalam posisi yang terbawa, atau mungkin nggak usah jauh-jauh deh, pas kalian udah capek-capeknya mungkin entah itu pulang kerja atau mengerjakan sesuatu, terus kalian ditambah nonton anime NTR. Nah kebetulan banget nih pas scene NTR-nya itu ngena banget. Pasti mental kalian itu drop drop-dropnya ya guys ya. Mana nggak jarang juga setiap scene NTR itu pastinya ada momen yang dramatis banget sampai menguras air mata kalian. Gila, udah mental drop, air mata kalian kering. Paket lengkap gak tuh? Selain itu, anime NTR sendiri ini ketika kalian tonton ini menurutku loh ya, itu meninggalkan after effect yang cukup lama. Berdasarkan pengalamanku ketika aku nonton Kimi no Iromachi, meskipun kita tahu lah ending Kimi no Iromachi itu gimana, ya ada happy-happynya gitu, meskipun dalam kategori bittersweet, beneran itu masih meninggalkan after effect yang cukup lama. Entah aku membayangkan sebagai orang yang ketikung pasangannya, atau karena MC-nya ini telah
malah melakukan selingkuhan. Jadi aku kasihan sama korban NTR-nya gitu. Se-happy-happynya anime NTR itu pasti akan meninggalkan after effect yang cukup berasa di benak kalian. Seakan-akan kalian itu terngiang-ngiang terus gitu loh sama anime NTR itu. Mau jalan-jalan keinget anime itu, mau tidur pun juga keinget itu, mau main game pun juga keinget anime itu. Karena apa? Ya memang anime NTR itu didesain seperti ini. Didesain sedramatis mungkin sehingga kita itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh karakter-karakter yang ada di anime NTR ini. Ya, di akhir kata, mungkin kalian yang masih menikmati genre NTR ini, mungkin kalian ada kelainan masokis atau sadisme ya. Ya aku gak nyuruh kalian ke psikiater atau ke psikolog sih. Tapi ya harapanku segera kurangi konsumsi anime genre NTR ini. Gak usah lah kalian berfantasi jadi orang yang bisa menikung aktris cantik Jepang gitu, atau mungkin idol favorit kalian gitu. Toh kalian juga ya gak mungkin kalau misalnya kalian punya pasangan nanti akhirnya ketikung sama orang lain. Ya kan gak mau kan pasti kan. Boleh sih konsumsi anime NTR, tapi jangan banyak-banyak. Banyak kok genre anime lain yang bisa kalian nikmati selain romance. Kalau misalnya kalian beneran bosan sama romance itu, ada genre shounen, terus fantasi, terus drama, asalkan yang nggak ada NTR-nya loh ya. Ataupun misteri, slice of life, ya pokoknya banyak deh. Tapi bagaimana menurut pendapat kalian sendiri? Apakah kalian mungkin ada pendapat lain? Silahkan coy-coy di kolom komentar. Dan sekali lagi aku gak bermaksud ngejudge selera kalian. Di sini aku hanya mengingatkan. Dan ya, see you again next video and stay healthy. Bye.